Nah itu kan ya ada something ya dari pihak mungkin ada sisi yang bisa memberikan. Nah, nah waktu itu saya bilang waktu itu iki situs-situs seperti ini tuh harus dikembalikan pada tempatnya. Aku kayak nyelemong gitu tanggal 9 atau tanggal itu ya refleks aja sih aku nyelemong gitu ya, bilang sama temen-temen ini kudu ini dibalik kayak gini yang itu harus dibalik kembalikan lah, kok terpaut 7 hari ada berita itu ya istilahnya Allahu a'lam lah ya Mas. Entah mungkin kebetulan aja atau mungkin unsur kesengajaan. Iya, bisa jadi ya, kita nggak bisa berpikiran negatif, memang mungkin sudah waktunya harus digitukan. Nah sekarang bayangkan Museum Nasional itu sudah berapa tahun di situ ya kan, berpuluh-puluh tahun. Kenapa baru kebakarannya sekarang? Nah itu kan yang jadi pertanyaan. Mas Tinus, selama menjalankan misi pasti panjenengan kan interaksi dengan leluhur, nggih. Nah itu pesan-pesan apa saja yang sudah panjenengan terima dari ya intinya gini Mas, kan dunia ini morat marit ini kan karena faktor angkara murka. Ya kan, di samping ini kurangnya adanya pendidikan tentang kesejatian diri gitu Mas. Saiki budaya melek bengi apa enek? Ya coba lah, misalkan jika manusia di bumi ini punya budaya melek bengi melek bengi itu bagus loh, tapi meleknya kari meleknya apa? Akeh sing melek Mas. Perenungan. Cuman meleknya apa? Dulu kan ada perenungan, samadhi, ya kan. Kalau ada bimbingan seperti itu mungkin nggak akan melakukan perbuatan yang mungkin lebih merugikan ya kan. Dia pasti tahu apa yang harus dia lakukan ini bisa merugikan orang lain atau enggak, diri kita atau enggak. Ketika orang bisa terbimbing tentang hal itu, mungkin tidak ada kemiskinan moral. Betul. Ya kan, dunia ini kan karena itu sebenarnya sederhana kok. Masalahnya kurang moral diakibatkan karena apa itu. Di samping itu pengaruh kapitalisme itu tadi, nepotisme, ya kan, konspirasi. Wah, kayak zaman dulu ya. Dulu kan belum musim kredit, itu kan. Orang itu kita nompo pena akhirnya menjebak. Nah makin hari kan kehidupan ini kan kayak kerjaan. Zaman sekarang harus ditarget, misalkan jual mobil harus sekian. Nah itu kan sama aja menjebak rakyat. Mau nggak mau akhirnya mau kredit, konsumerisme kan. Itu akhirnya menjebak. Akhirnya gaya-gaya kehidupan yang seperti ini terbudidaya, semakin merebak, timbullah angkara murka. Nah, diarani wong dhisik orang dulu kan alon-alon melakukan kelakon, orang sekarang alon-alon rantok popo. Ya kan, karena apa? Semua orang dididik untuk menjadi serakah, podong grangsang. Nah itu, makanya kan istilahnya hal ini sudah sulit dikendalikan. Kita mengajari orang lain pun nggak akan mampu. Jalan satu-satunya ya cokro panggilingan alam, ya kan, 4 unsur alam ini akan bekerja mau nggak mau. Nah dari perjalanan ini saya kembalikan perjalanan ini kan yang saya kunjungi kan bekas-bekas kerajaan di era kuno. Jadi selama ini kan leluhur itu ibaratnya meninggalkan kita semuanya, ya kan, dibiarkan kita itu istilahnya kayak lepas dari tanggung jawab para leluhur, ya. Nah ini mulai diaktifkan kembali. Ibarat dari kerajaan-kerajaan kuno yang di situ ada yoni-yoni masa lalu,
itu di on kan lagi. Jadi kalau dari titik on kan semuanya, nah ini akan memberikan energi positif khususnya Nusantara. Ya kan. Nah ini otomatis akan berpengaruh dengan pembersihan. Nah, pembersihan apa yang dibersihkan? Nah itu angkara maksudnya murka. Pembersihan itu bagaimana? Ya angkara murka itu yang dibersihkan. Nah pembersihan angkara murka ini, kalau misalkan kita ngobrol kayak gini mungkin memberikan pencerahan bagi sebagian orang, dan itu sedikit. Ya kan, mungkin orang mulai terkembali tercerahkan dengan pengertian tentang kesejahteraan hidup, bagaimana kita menjalani hidup seperti sebagaimana leluhur dulu lakukan, koyok samati, melek bengi, ya kan? Pengembalian tentang kesadaran. Nah seperti itu kan bagian kecil yang bisa menerima, tapi kan secara mayoritasnya kan nggak mau tahu. Yang penting itu untuk duit, ya kan. Nah itu solusinya bagaimana, Mas? Alam. Salah satunya ya seleksi siapa yang tidak mau merubah dirinya untuk melatih membangkitkan kesadarannya, ya wis lewat, Mas. Makanya dalam istilah Jawa difokuskan agar manusia itu bisa memayu hayuning bawono. Kita lebih memperindah kehidupan yang sudah indah. Kehidupan ini sudah indah, dan kita diwajibkan untuk mengindahkan dengan perbuatan kita, perilaku kita. Karena kita sudah diberikan keindahan, ya kan. Tetapi kita merugikan. Memang kayak dibangun infrastruktur, semua kan memang memudahkan ya, tapi secara materi. Tetapi kan tidak ada kemanfaatan bagi alam. Alam kan rusak. Nah, sekarang misalkan bangun jalan tol ini, berapa pohon yang dipotong? Sedangkan rakyat dianjurkan, dilarang menebang pohon. Tapi dari pihak pemerintah berapa ribu pohon? Belum itu pohon itu dijadikan atau dimasukkan ke saldo rekening. Berapa juta pohon itu? Bayangkan. Nah itu hanya memberikan keuntungan dari pihak tertentu terkait. Nah sebenarnya gini, negara yang dikatakan sejahtera itu bukan masalah infrastrukturnya, kan hanya menunjukkan luarnya, tapi dalamnya ternyata banyak masyarakat yang masih kekurangan. Ya dirugikan, ya kekurangan. Dan misalkan bangun jalan tol ini, atau yang menikmati kan bisnismen, koruptor men, terus kayak rakyat kecil apa merasakan? Kan enggak juga. Bukannya malah membaik, tapi segalanya serba mahal, malah naik. Kehidupan makin susah. Nah seharusnya kan namanya negara yang dibilang sejahtera itu ketika rakyatnya tidak ada yang kesusahan, dari faktor pendidikan tercukupi, ya kan. Sekarang apa? Suatu negara itu yang dipentingkan adalah SDM-nya. Betul. Kalau kita diberikan kesediaan fasilitas negara dari negara, tapi SDM dari setiap rakyatnya tipis, kan akan memperbanyak kasus moralitas, ya kan. Kayak misalkan di TV aja berita yang ini itulah kejahatan, ini kejahatan itu semakin banyak. Karena apa? Kurangnya adanya pemerintah dalam memikirkan SDM, gitu Mas. Nah, kalau misalkan sekolah bayar larang, sekarang negeri aja melebihi swasta. Kalau misalkan dari sekolah ini dibimbing, diberikan ya kan kemudahan, mungkin kan tidak ada itu. Karena dari segi kurikulum pun juga sekarang pendidikan hanya difokuskan pada hal yang materi, ya kan. Tapi untuk pendidikan nilai secara kesejahteraan hidup kan sangat tipis sekali. Itu pun
pelajaran agama aja nggak begitu penting kadang-kadang di kurikulum sekolah kan. Nah itu kan semua difokuskan hal yang sifatnya materi, karena kita terjebak sudut pandang kita pada negara lain. Iya. Ya, karena sekarang gini, biarpun negara ini dibilang sederhana nggak apa-apa, tetapi rakyatnya nggak ada yang kesusahan. Nah itu baru dikatakan orang kategori negara yang sejahtera. Yang namanya sejahtera itu nggak perlu kelihatan wah mungkin secara teknologi, infrastruktur kan gitu. Yeah. Nah kadang-kadang terus dari segi alam juga akan rusak. Nah sekarang hujan, sekarang kan musim sudah nggak ada musim kemarau dan musim hujan, adanya musim banjir dan musim kering, gitu Mas. Musim banjir dan musim kering. Kalau musim kalau hujan pasti banjir. Lawang lagi nggak musim sebulan aja, musim hujan sebulan aja sudah ada kekeringan. Karena faktor apa? Berkurangnya pohon. Itu akan mengurangi penyerapan air dalam tanah. Kalau prediksi jenengan Mas Tinus, musim kering ini apakah masih mungkin Oktober awal atau sampai pertengahan sudah hujan Mas. Alhamdulillah. Ya, tapi udan banjir. Waduh lagi. Karena apa? Ketika pohon ini berkurang, kan penyerapannya juga ya, otomatis. Sekarang gini ya, kekeringan, pohon kan banyak yang tumbang. Di samping itu banyak penebangan karena pembangunan infrastruktur termasuk gedung-gedung, ya kan. Penyerapan ke tanah ini kurang, jadi air itu tidak menyerap ke tanah tapi bablas, akhirnya membanjiri, ya kan. Dan ketika air yang dan kondisi ketika kemarau itu kan panas banget Mas. Karena kan suhu sekarang kan derajatnya kan lebih dari sebelumnya, sangat panas, makanya tingkat penguapan jauh lebih banyak volumenya, maka turun hujannya ya semakin lebat. Dasar wis penguapan banyak, hujannya lebat, turun kurang penguapan ya sudah tepak ya. Makanya zaman sekarang ganti musim banjir sama musim kering. Makanya banyak. Nah, dengan hal-hal seperti ini kurangnya kesadaran manusia untuk peduli dengan alam. Sebenarnya kuncinya di situ Mas. Barang siapa, maka adalah istilah hamamayu hayuning bawono, artinya kita harus ada kecintaan terhadap alam. Alam akan memberikan apa yang kita berikan. Lagi yang kita berikan kerusakan, ya maka akan diberikan kerusakan oleh alam juga. Kan hukum imbal balik. Betul. Lah, alam mengasihi kita, tapi kita tidak pernah mengasihi alam. Nah, manusia kan kadang-kadang bahasa kasarnya kan tidak tahu diri. Nah, kurangnya ketidaktahuan diri ini timbul ya, karena itu tadi. Keegoisan itu, makanya disebut angkara murka. Ya kan? Simbol Durga dan Kala. Itu wis tepat kan? Karena manusia pada terjebak pada keinginan, hasrat, ego. Hanya memenuhi kebutuhan secara fisik, secara fisikly. Padahal wadah itu kan hanya fisik itu hanya sebuah wadah. Gitu. Ketika wadah ini udah gak ada nyawanya, apa bisa ngerasa apa-apa ya Raisa. Padahal nyawanya rata dipikir. Betul ya? Nggih. Lah iya loh. Lah kan alat itu hanya sebuah alat. Betul. Jadi kan misalkan nih manusia, ya kan. Ketika manusia ini hidup, yang merasakan nikmat, susah, bahagia, sedih, itu yang merasakan raganya atau jiwanya? Jiwa raga Mas. Kalau raga kan alat. Yang merasakan jiwanya. Karena apa? Pada akhirnya manusia ketika kehilangan jiwanya, ternyata raga tidak bisa merasakan apa-apa. Berarti yang merasakan jiwanya. Nah, padahal orang tidak pernah memperhatikan jiwanya, hanya memperhatikan fisiknya. Nah, ini yang terbelenggu, membuat manusia terbelenggu. Mereka sudah tidak pada memahami esensi dari kehidupan ini. Kalau orang memelihara, mengayomi
jiwanya, melestarikan jiwanya, memperhatikan jiwanya. Secara otomatis, secara fisik akan bagus. Tetapi ketika fisik orang hanya memperhatikan fisik kan, ya wis lah mas. Akhirnya ya beginilah, nafsu-nafsu belaka, keinginan belaka. Hasrat keinginan kan yang hanya sifat yang dirasakan oleh secara fisikly, kenikmatan ragawi, tapi kenikmatan secara jiwa nggak dapat. Oke, Mas Dinos. Karena memang hanya merasakan kenikmatan alatnya, terjebak di alatnya ini. Padahal sebenarnya yang merasakan jiwanya. Untuk manusia ketika kehilangan jiwa